Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yosef Priyangga Mukti. Kali ini saya akan mereview rumah kuno joglo yang dibangun pertama kali tahun 1928 Masehi, sebelum Indonesia merdeka dan usianya hampir 100 tahun. Kita lihat dulu. Ini dulu adalah pintu depan sebuah rumah yang tanpa teknologi ya, jadi dipacak-pacak sehingga kita lihat kasar sekali. Ini halus, ini kasar, ini halus, ini kasar, karena bukan memakai pasah modern yang berlistrik. Dan bisa kita lihat ini kayu 1, kayu 2, kayu 3 dihubungkan dan hanya menggunakan perekat berupa kayu, bukan paku besi. Ini kayu, ini kayu. Setelah itu yang unik adalah ini. Bentuknya seperti huruf V. Nah, ini adalah pintu. Pintu ini tanpa engsel dari besi ya, karena tahun 28. Sehingga kita lihat pintu ini memiliki ini ya. Maaf gelap ya. Ini. Yang V ini ada lubangnya dan pintunya dimasukkan di sini. Jadi antara dinding yang terbuat dari kayu ini dan pintu tanpa engsel. Kita view dari atas. Wah, tanpa engsel. Barulah atas dan bawah dikasih lubang di sini bentuk V ini. Dan ini pintunya dikasih tambahan sebagai engselnya. Kalau yang ini kayu ini ada pakunya, ini udah renovasi modern tahun 2024. Kita lanjut di bagian tiang rumah ya. Nah, ini karena saking tuanya, sekarang pintu ini menjadi bilik pembatas ruangan. Dulunya kan pintu depan rumah. Nah, lihat di sini. Nah, ini dindingnya juga dipacak ya ini. Kita bisa lihat di sini. Disesuaikan dengan ukuran kayu. Sehingga kalau ada kayu yang cacat, agak ini tidak. Nah, ini. Kalau dulu lebih rendah, lebih pendek. Karena tidak ada ini semen ini udah setelah rumahnya direnovasi. Karena pintu depan sudah dijadikan pembatas bilik, maka yang menjadi pintu depan adalah pintu modern. Keunikan rumah ini adalah gagang pintunya keris. Ini ya pesanan, nggak bisa didudut nih. Nah, ini bagian depan juga keris. Dan dikasih hiasan ini. Untuk genteng kuno sudah diganti dengan genteng baru. Tetapi ada satu yang masih asli, yaitu pada zaman penjajahan Belanda ada hiasan kepala rusa dari kayu dan tanduknya ini wajib tanduk rusa asli. Lihat. Jumlahnya ada 8 kepala. 1 kepala. Nah, ini lampu yang cukup indah. Warna kuning. Di bawah kepala rusa. Dan kalau yang ini sebelumnya kan kayu saja. Ini dikasih hiasan modern. Kalau ini hiasan setelah renovasi. Kita lihat di sini. Batik. Pengukirnya dari Jepara. Nah iya, pengukirnya dari Jepara. Ukiran asli Jepara. Ini bintang. Ini bukan pentagram loh, bukan lambang satanik loh, ini bintang. Ini Allah. Ya, ini alif, lam, ini hak Allah.
Jadi ini bukan simbol satanik. Kalau tadi kan biliknya dilihat dari belakang, dari dalam kamar. Ini dari luar kamar. Bisa dilihat bahwa pada zaman penjajahan Hindia Belanda, ada rumah yang bahkan tanpa tembok dari batu bata. Ini cuma kayu yang dijajar, akhirnya menjadi tembok, menjadi dinding maksudnya. Dan ini pintunya. Nah ini di semen, ditaruh di atas supaya rayap tidak makan ini. Maklum lah ya, ini kayu tahun 1928 Masehi. Ya kita lihat ini antara dinding dengan kayunya dikasih paku supaya tidak supaya bisa menempel dan tidak ambruk. Nah, jadi sebelumnya ini pintu depan dan dinding depan rumah. Tapi sudah diganti tembok bata sehingga menjadi pembatas bilik kamar. Pada zaman dahulu kala, kursi klasik dan kursi kuno terbuat dari rotan asli. Kayu yang diukir, plus ini kursinya rotan, luar biasa ya. Sudah langka ini. Dan ketika rotannya rusak, diganti dengan bambu. Ini ganti bambu. Nah ini contoh rotan yang sudah kuno, sehingga beberapa rotannya putus. Ini nggak apa-apa. Nah ini kita lihat lagi. Dulu ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dulu 4-4-nya itu ada di depan rumah. Jadi bagian depan rumah itu tidak ada tembok batu bata. Cuma kayu-kayu ini 4 dijejer. Dan itu berlangsung puluhan tahun. Ini adalah lampu klasik. Ini beli banyak ini. Tapi yang unik itu ukirannya. Dan lihat ini ciri joglo, lambang gantung. 4 dinding, 4 tiang dari kayu. Dan yang unik yang bagian sini ya. Ini bukan kok kayu yang dipaku, tidak. Tapi kayu itu dikasih lubang seperti Lego. Jadi antara kayu pertama dimasuki kayu kedua karena kayu pertama itu berlubang. Sementara kayu kedua adalah kayu yang memiliki tonjolan untuk dimasukkan ke kayu pertama, kemudian kayu ketiga dimasukkan. Jadi itu 3 kayu yang disusun dengan cara saling dimasuki karena ada lubangnya. Di bagian situ masih asli tahun 28. Dan ini ciri-cirinya. Orang yang sangat kaya pada masa Belanda, usoknya kolong kili mungkin ya istilahnya, berukir. Ini simbol masjid, ini dedaunan, simbol kesuburan, dan itu 8 penjuru mata angin. Dilambangkan dengan bunga di tengah. Ini tipenya blandar gantung, digantungkan di atas ya. Jadi usuk atau pasak terbuat dari kayu berada di atas. Sekarang saya mau mereview bagian ini. Ini patung wanita. Ini wajah menghadap ke atas, tangan, kaki. Tapi yang membuat saya terkesan dengan cermin tua kuno ini, kan sudah puluhan tahun, hampir 100 tahun. Desainnya yang tanpa paku dan hanya kayu yang tersusun dengan saling dimasukkan seperti Lego. Antara ini dengan ini kayunya lebih kecil, dimasukkan ke sini, pakunya dari kayu. Ke bawah. Nah ini juga, ini dan ini masuk. Di sini ada cermin. Dan untuk hiasan ini 4 buah
kayu berbentuk silindris tabung memanjang ya, dimasukkan ke sini. Nah ini centong. Centong itu ada di belakang. Di belakang centong ini keramat kalau pada zaman dahulu. Nah ini centongnya terbuat dari kayu yang disusun, saling menumpuk. Nah ini juga sebagai tiang. Tiangnya itu disusun dengan usuk, dengan pasak, tanpa paku, saling dimasukkan kayunya. Yang unik ini ya, ini kuncinya di sini. Kayu yang disusun dan ada cerminnya, ada kaca. Sekarang ini dipaku dengan tiangnya. Ini tiang, ini centong tadi. Dipaku supaya tidak roboh karena di bawahnya ada dinding bata supaya mencegah dari rayap. Kita bisa lihat juga di sini, di mana kayu yang disusun itu. Nah kok seperti ini? Karena dipacak, tidak dipasah secara modern. Maklum lah tahun 28 ya. Nah ini dimasukkan. Nah ini adalah lemari. Lemari ini juga udah kuno desainnya. Udah berusia puluhan tahun. Ada cerminnya. Ini bentuk gagang pintu. Seperti ini ya. Ini sudah jarang, sudah langka. Lihat ini. Ini pintu tanpa kunci modern. Jadi ini kalau pada zaman dahulu kuno, ini dikasih kayu. Seperti ini udah terkunci dari dalam, nggak bisa dibuka dari luar. Contohnya ini di atas. Bukan besi tapi kayu. Tanpa engsel besi, karena kayunya itu menjadi engsel, dibuat memanjang dan dikasih lubang. Pintunya adalah engselnya ya malahan. Nah ini dipacak-pacak, tidak dipasah, sehingga ya datar tapi tidak tidak rata, jerk-jerk. Ini ciri khas keklasikannya masih terlihat. Maklum tahun 28. Ini sudah direnovasi. Sebelumnya rusa ini rusa yang sangat besar dan kayunya berwarna merah. Tetapi sekarang sudah dicat menjadi warna-warni, coklat malahan, supaya mirip rusa asli. Lokasinya ada di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Baratnya Masjid Tasliman, masjid tertua dan pertama di Desa Kunti, Kecamatan Sampung. Ada lemari, ini ada lemari kuno. Lihat. Tanpa paku. Jadi antara kayu A dengan kayu B bukan paku besi. Ini kayu yang dimasukkan di lubang, dipasah supaya rata. Dan ada cerminnya. Nah, cerminnya berukir, ukiran bunga. Nah, ini kalau ini udah kunci modern, mungkin hasil renovasi. 4 tiang
saka guru joglo plus kolong kili yang berukir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang.